Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Fahususil qasasa la'allahum yatafakkarun. Watlu lan macakno sira Muhammad. Ngajarno sira Muhammad, to macakno sira Muhammad, ya Muhammad tuhi Muhammad. Bahwa macakno alal Yahudi. Ngene ngerti. Atase kelompok Yahudi. Alaihim atase kelompok Yahudi, ayil Yahudi dikece Yahudi. Naba alladzi ing critane wong utawa ing beritane wong, khobarul ladzi tegese ing critane wong. Atainahu kang maringi ingsun hu ing man ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Dadi paringi ngalim, diparingi pinter. Fan salakha minha. Mongko dadi lepas. Sapa alladzi? Lepas minha sanging ayat. Akhara tegese metu sapa lagi di kufrihi sebab kekafirane Allah iki atau mental kekafirane Allah iki. Kama takruju kaya oleh metu utawa oleh mlungsungi cara Jawa mlungsungi apa al hayatu apa ularne. Mincil dia saking kulite ular, mlungsungi ganti kulit. Wa huwa ta'alladzi ku Bal'am bin Ba'ura iku jenenge Bal'am bin Ba'ura min ulama Bani Israil. Tengah saking pinter-pintere wong Bani Israil. Suila den suwuni sapa Bal'am ayat wa yen to maksudna sapa Bal'am ala Musa ing atase Musa. Wa udiya lan den hadiahno ilahi maring Bal'am apa seun apa perkara. Dadi dihadiah ya asal gelem maksudna Nabi Musa. Pada mongko maksudna sapa Bal'am to ndongakno elek sapa Bal'am. Fangqala ba'alaihi mongko dadi kawalik apa donga alaihi melarat ning atase Bal'am. Maksudnya kebalik ndekne dhewe untuk madharat. Wansal alan dadi melek atau dadi ketarik, dadi napa menjulur. Apa lisane Bal'am ala sotbihi. Tumeka maring dadane Bal'am. Fa'at ba'ahu syaiton mongko ngetuti, mongko baturi atau ngetuti ku ing Bal'am sapa syaiton setan. Fa'at drokahu tegese iso nyusuli sapa setan ku ing Bal'am. Fasara moko dadi sapa Bal'am iku qarinahu dadi kancane setan. Fakana minal ghawin. Mongko ana sapa Bal'am iku minal ghawin setengah saking sing sesat kabeh. Walau sina umpama lamun karep sapa ingsun larufa'na bihi. Yektine iso ngangkat sapa ingsun ku ing Bal'am. Umpama aku ngresakno tak angkat ila manazilil ulama itu moko maring derajate pira-pira ulama. Biha sebab ayatina. Bi an waqfiqahu lil amali gambare arep ento ngekeki taufik ingsun Allahu ing Bal'am lil amali krana ngamal. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Walakinnahu tetapi nute Bal'am iku akhlada iku ngrasa abadi, ngrasa napa ngrasa abadi, ngrasa tenang, nyaman iku sapa Bal'am esakana. Tegese ngrasa nyaman sapa Bal'am ilal ardi itu meka maring bumi. Ai dunya tegese nyaman ning gone urusan dunya. Wa malalan condong sapa Bal'am ilaha maring dunya. Watta hawa lan anut sapa Bal'am hawa ing hawa nafsune Bal'am ing nafsune Bal'am. Fi du'aihi ilaiha ing dalem masalah ibadah Bal'am ilaiha diarahno maring dunya. Fawadokna gu mongko nginakno ingsun gu ing Bal'am. Pamasaluhu mongko te perumpamane Bal'am sifatuhu tegese utawi sifate Bal'am kama salil kalbi kaya asu anjing. Intahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Intahmil lamun nekan sira, maksudnya nyentak sira alaihi ngatasé asu. Ditor di kelawan nyentak, kelawan ngusir wajah drilan ya tegese ngusir, kelawan nglarang atau ngusir. Yalhas mongko melet-melet
Mongko menjulur-julurkan lidah, melet-melet apa kalbu. Ayat delak tegese dadi julur-julur atau melet-melet apa lisan iku apa ilate kalbun. Autat rubuh utawa ninggal sira ing kalbu. Ora mbok sentak mbok beno ya yalhas tetep melet-melet apa kalbu. Wale salan ora ana apa ruhu liyane kalbu minal hayawan sing pira-pira hayawan utawa minal hayawan sing jenis hayawan juga zalika kaya mengkono-mengkono kalbu. Wa jumlah tasarti uta jumlah lorone syarat iku halun dadi hal elahian tegese melet-melet dari dan turino bikuli halin lan saben-saben keadaan. Wal qasdu tujuan iku atas biru, wal qasdu tujuane tasbih iku atas biru nyerupakno filwat ing dalam kehinaane wal khisatilan tegese hinane atau kerendane. Bi qarinatil fa kelawan korona fa al musyirati kang ngekeki weruh bitar tibima kelawan tertibe perkara ba'daha kang sause fa. Alama ing atase perkara qablaha kang sedurunge fa. Minal maili saking condong ilat dunya maring dunya. Wa tiba'il hawa lan anut hawa nafsu. Wa bi qarinati qaulihi lan kelawan qarinai dawuh Allah taala zalika masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina. Zalika te mengkono-mengkono kabeh iku masalul qaumi iku percontohane to padane kaum alladzina wong akeh kadzabu kang mendustakan sapa alladzina bi ayatina ing pira-pira ayat itu. Fakhususil qasas. Faksus mongko nyritakno sira al-qasas ing ikilah cerita alal yahud ing atase Yahudi. La'allahu menawa te wong Yahudi ya tafakaruna gelem mikir sapa wong Yahudi ya tadabbaruna tegese gelem mikir sapa wong Yahudi sian dalam ayat. Baik minu namaka gelem iman sapa Yahudi. Sa'a iku elek banget bisa tegese elek banget masalan ampane perumpamaane sapa al kaum. Masalul qaumi tegese perumpamaane kaum. Elek banget perumpamaane kaum sing ngene iku. Hum maksudnya nek cara teng nahwu berarti dadi mubtada sing maksud. Alladzina rupane wong akeh kajabu kang mudistakan sapa alladzina bi ayatina awan pira-pira ayat kita. Wa anfusahum lan ing awak dhewe ne alladzina kanu ana sapa alladzina yaslimuna ngakoni zalim sapa alladzina. Ditakdzib kelawan goroh. Mayyahdillahu fawwal muhtadi. Mande sabane wong yadi ku nunjukna sapa Allah fawa mungko teman yu al muhtadi ku sing tok petunjuk. Wa man tesapane wong didil ku nyesapno sapa Allah ing man faulaika mongko te mengkon man rum yang ulaika iku al khosiruna iku sing kuno kabeh iku sing rugi kabeh. Kulo terangno iki sing kisah awal iki sing napa. Masih tentang wong Yahudi ya terus. Tentang kisah awal walhasil tenggene periode peralihan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa sakwise ngalahno Fir'aun itu Allah janjekno badhe diutus wangsul malih teng Palestina. Ya. Teng Palestina niku ngliwati satu Sahara, satu nopo nggih, Sahara padang pasir. Sebagai tempat tujuan niku daerah Palestina samangke. Atau mriku mun inna fiha qauman jabbarin. Nah, mulai dulu niku menjadi sunai pangeran. Setiap kebenaran itu ngacam kemapanan. Ini eling-eling kok istilah sosial politik itu setiap kebenaran itu pasti mengancam apa? Kemapanan. Karena ujung-ujungnya kebenaran adalah yang kaya lewat ilegal juga harus diadili. Yang kaya lewat bisnis ilegal juga harus apa? Diadili. Sesuatu yang haram, yang ilegal, yang enggak benar itu pasti dilawan oleh kebenaran. Sebab itu para orang-orang kaya ini kemudian resah atas kembalinya Musa. Nah, wong sugih itu ya menuso, ya dia rasa wedi, pasut, wedi laknat, wedi kualat. Akhirnya wong sugih ini udah urunan. Ngontrak wong sing ilmune selevel mbek sinten Nabi Musa. Ini ya akal-akal bulus ngoten iki. Jadi cara politik nak tidak kiai jago, golekane jago, nak kurang jago ya boleh joker. Dadi niku mulai iki. Jadi semenjak dulu kesalahan dijual di dunia cerita kuno. Digolak-goleki walhasil ketemu ana wong sing tingkat kedekatannya dengan Allah itu setingkat Musa niku sing jenenge Balaam. Tingkat kedekatannya dekat sekali dengan Allah karena Balaam itu menguasai al-ismul azam. Ya namanya Allah sing azam yang setiap dipakai doa pasti mustajab. Walhasil Balaam dirayu. Pertama tidak mau. Wailah, waktu itu sial banget. Apa kamu tidak tahu kalau Musa itu nabi kalimullah?
Apa aku kualat ngelawan sinten Musa. Ya mulai riyen nggih salam tempel itu nak nyakang wong kuat nolak. Jadi salam tempel 200.000 100.000 wong gampang nolak. Ya bisa ngeklaim aku ora doyan salam tempel banyak 100 200. Akhirnya ditingkatkan upetine napa? Ditingkatkan. Mulai 5 juta, 10 juta, mulai mikir salam. Rayuan alhasil akhirnya pada tingkat tertinggi. Akhirnya Balaam cocok. Maksudnya negosiasi napa? Cocok. Mulai dia nih itu, jadi tidak ada tokoh besar di raya yang kena, soalnya kan murahan, jadi ya dinaik tingkat tinggal. Dulu itu kita, mohon walhasil pada tingkat tertinggi Balaam setuju. Oke, aku masuk nosinten Musa. Sebetulnya saat kejadian itu Balaam itu bolak-balik dielingno pangeran. Ketika kuda yang dipakai Balaam mau menuju tempat doa itu mesti gak gelem. Berkali-kali boten turun. Tapi Balaam pun kadang merasakan betapa uang itu penting. Nah, jadi ini betapa uang apa? Kemudian Balaam dengan logika orang Yahudi, dengan logika setan. Ini ku logika wataku numibadi kauman apa? Solih. Ini keleng-keleng. Jenengan jangan pernah dengan logika bisa tobat dengan uang. Ini ruang fatwa. Jangan pernah berpikir bahwa bisa tobat dengan uang. Itu logika Yahudi, logika setan. Dulu saat Yahuda ingin membunuh Yusuf juga wataku numibadi kauman apa? Solih. Yang penting dendam lakoni sik. Bariku jadi wong soleh men. Zaman orang Yahudi menerima suap, niku istilah Quran ya wa iya bihim aradum misluhu ya alam yuqat alaihim misaqul kitab alla yaqulu Allahu ilal haqqa wa rasul mahdi. Karena apa orang Yahudi cara berpikir wa iya bihim aradum misluhu ya alasannya sayu farulana. Nanti kalaupun kita salah dengan uang itu, dengan amal-amal jariah itu sayu farulana, kita pasti dimaafkan. Makanya kamu jangan heran orang paling semangat umroh haji ya artis. Paling semangat haji ya koruptor. Paling semangat ngelakoni apik nyumbang ya napa? Koruptor. Sebetulnya koruptor kita itu masih pakai logika agama. Korupsi gelem tapi nganggep nyumbang kiai iso dadi kafarah. Nyumbang masjid itu dadi napa? Kafarah. Jadi makanya mental-mental kita itu diam-diam dengan logika yaitu bahwa kesalehan tobat itu bisa dibeli dengan uang. Yaitu tadi ya korupsi jalan terus, tapi amal soleh di jalan terus. Terus ngira itu sebagai kafarah. Nah, Balaam sudah cara berpikir demikian. Dia sudah sadar pentingnya uang, hidup nyaman dengan uang. Ini dengan cara Quran walakinnahu akhlada napa? Ilallah. Dia sudah merasa nyaman dengan bumi, dengan dunia. Oleh Imam Suyuti lan asiri ila dunia. Nah, keyakinan Balaam demikian itu sudah dianggap secara ilmu tauhid. Dia sudah cacat. Sudah cacat secara tauhid. Sehingga ngendikane Allah walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ilal akhirati wattaba'ana Allah. Dia dengan kepandaiannya, dengan kealimannya harusnya itu terhibur atau merasa nyaman, merasa enak dengan aku kata Allah, dengan saya, dengan kami. Tapi dia nyatanya lebih enak dengan uang. Terus Allah tersinggung. Niki sing bolak-balik kula ngaji teng Putih kula terangaken. Allah itu sangat tersinggung saat seseorang, terutama orang alim, itu yang mulai nyaman dengan selain Allah. Misalnya kados kula melatih diri. Misalnya saya sebagai basaria, sampean kasih uang 1 juta senang, 1 miliar senang sebagai basaria. Tapi saya atas nama orang alim tahu, saya bernafas detik ini, saya tidak jamin bisa bernafas ke detik kemudian. Sehingga hidup dengan Allah itu hubungannya detik, mungkin sekon. Saya ngapain butuh uang 1 miliar, misalnya tidak jamin besok masih hidup. Jangan-jangan nanti malam mati. Sehingga dengan tingkat kedekatan dengan Allah ini per detik, per sekon dihitung momen-momen yang setiap saat harus ketemu Tuhan. Sehingga ya kenyamanan uang itu minimal sekali, kenyamanan dunia minimal. Zaman Abdullah bin Mas'ud mengartikan ayat itu bilang fawwah la ahtuwan nafat fatan illa wa azunnu alla ahtuwa ukhra. Demi Tuhan, saya tidak pernah melangkah satu tapak kecuali saya tidak yakin bahwa bisa meneruskan. Saking hadirnya bahwa setiap detik, setiap menit orang bisa saja diambil Tuhan, diambil nyawanya oleh Allah. Sehingga kan
kenyamanan-kenyamanan dengan duniawi dengan apa ya minim sekali karena tingkat kedekatan dengan Allah ini kemudian menjadi benteng untuk menganggap ini benar-benar nomor kesekian. Paham ya? Lah harusnya orang alim itu begitu, la rafa'nahu biha. Harusnya nyamannya itu dengan ayatina. Mulane ketika Allah teng hadis qudsi, siksa saya pada orang alim adalah ketika anzi halawata munajat. Ketika kenyamanan munajat dengan saya sudah saya hilangkan. Ya. Wong wis ora nyaman munajat be Allah, niku berarti seorang alim. Itu sudah azab dari Allah bagi ulama, bagi seorang alim. Paham ya? Kalau nanti ngaji memiliki cerita bahwa ketika Nabi Yusuf, para nabi, para ulama dungo Allahumma ya fatirat samawati wal ardi, ya Allah zat yang mengatur langit dan bumi. Kalau nanti ngaji memiliki tembuti-tembuti cerita bahwa saat kita mengatakan bumi itu bumi dengan artian kita butuh sekali sama bumi sebagai tempat pijakan. Kita tidak bisa bayangkan hidup tanpa bumi atau bumi dalam keadaan goyang kayak ada gempa, ada tsunami. Nah, dengan pengandian demikian bahwa kita butuh bumi. Bumi butuh Allah, ya fatirat samawati wal. Kita butuh sekali bahwa bumi ini harus tenang, harus stabil. Kalau gempa kayak apa, kalau ada tsunami kayak apa. Dengan tingkat memori yang demikian, tentu kita bisa menyepelekan uang, bisa menomorsekiankan uang. Sehingga kalau orang-orang soleh mengatakan ya fatirat samawati wal, memang tertanam betul betapa pentingnya bumi, pentingnya langit, dan itu tergantung sama Allah. Nah, aku yang menawa umpama donga iku ora kadung diucapno Nabi menawa ya fatirul furus wa ya fatirul mas. Buktinya apa? Kita mengatakan wal ardi itu gak tumancep. Muni ya fatirat samawati wal ardi tapi atine iku wah nek iki hasita sesuk iso ning mall, nek iki sik 2 juta sesuk iso pulaan, iso gawe toko, iso investasi. Berarti kan nggak tertanam bahwa kebutuhan yang terdekat kepada dia adalah tempat pijakan, yaitu namanya bumi. Ya fatirat samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bisolihin. Ketika seorang wali atau seorang nabi, seorang ulama mengatakan anta wali, engkau adalah yang paling saya cintai, engkau adalah zat paling penting. Esensi paling penting adalah engkau, itu tertanam betul. Apa artinya uang 1 miliar kalau saya setiap detik bisa tersedek mati, kena gempa, kena tsunami. Apa artinya uang segitu kalau besok saya bawa terkecelakaan? Sehingga tingkat khauf ini akan menggetarkan dia untuk menganggap uang yang kesekian kali. Nah, maksud Allah orang diberi ilmu itu begitu, la rafa'nahu biha. Harusnya itu menjadi terhormat, punya watak-watak terhormat karena mental-mental begitu. Tapi walakinnahu akhlasa ilal ardi. Kadang orang alim itu melampaui itu dilewati. Artinya dilewati bareng didik 1 miliar tahajud itu yang serapati penting orang menilai la ilaha anta. Pokoke jadwale sesuk memori sesuk nasarno dhuwit sing 2 juta iku piye? Nak 10 juta piye? Pikirane mulai investasi, mulai impor, sing ora mulai beli, mulai wil, mbok ora pokoke jadwale pirang? Jadi rondo tangga desa ora kepikiran bareng di dhuwit kepikiran malah terjadwal pisan. Oh itu sudah memori-memori yang enggak benar-benar mulai hadir semua. Bisa ambil uang ramah sopan santun menawa kadang-kadang iso utang. Saiki ora ramah blas mergo pikirane wong sing butuh ndek. Mental perempuannya umat, mental otoritare napa? Umat, keangkuhan umat, wis segala busuk-busuk umat kah? Nah kalau sudah mulai begini ketika Allah itu tingkat munajat kepada Allah itu sudah hilang. Walakinnahu akhlaja ilal ardi wattaba'ana hawa. Dia cara berpikir sudah menuruti hawa nafsu. Makanya sekarang dilatih, berpikir secara ulama itu tadi, kayak ngendikannya Abdul bin Mas'ud. Jangan sampai saya melangkah 1 langkah. Itu saya tidak pernah yakin bahwa bisa meneruskan ke langkah berikutnya. Karena benar-benar tertanam di hatinya bahwa biyadihi malakutu kulli syai. Bahwa di tangan Allah setiap saat ada kendali yang bisa rubah-rubah. Paham ya? Lah Bal'am sebagai orang alim, sebagai orang dekat Allah harusnya begitu. Tapi dia lebih iman sama uang. Dia lebih nggak bisa melogikakan hidup tanpa uang. Walhasil wali cerita akhirnya Bal'am nuruti. Dengan Ismul Azam ini dungakno ya Allah dengan Ismul Azam alladzi samaitahu fi kitabik wa anzaltahu fi kitabik. Musa itu takdirkan tidak bisa masuk wilayah Palestina.
Nabi Musa pusing, mubang-mubang ning ora-ora gak roh dalan. Pancen Allah kadung janji nak sing ngambil Ismail Adam disembadani. Korbane Nabi nilai disembadani. Ada korbane Nabi dia kaliwat disembadani bisa. Nabi Musa ya ora bento. Wong dekne ya Nabi. Dekne maklumi nak pengiran harus bersikap. Dia Nabi Musa ya maklumi makhluk harus bersikap apa? Demikian. Nabi Musa ya profesional, jadi profesional. Pengiran ya profesional, kadung apa? Wah, akhirnya Nabi Musa ndonga, ya Allah, sebagaimana dia pakai Ismul Azam yang kau sembadani, kula nggih ngangge Ismul Azam iku kudu jenengan sembadani. Cara Jawa adu guru, adu napa? Adu. Tapi Nabi Musa di syariat sing elek kaya Nabi Musa. Yaiku syariat fasik dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Ya, dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Ini beri catatan dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Nabi Musa, ya Allah, bagaimana engkau nyembadani Bal'am dengan Ismul Azam, engkau juga harus nyembadani dulu. Ini Bal'am ampun jenengan patah ini kecuali su'ul khotimah dalam keadaan melek terus. Nabi Musa yang menangkalah mas. Pengiran dia profesional disembah. Ya. Akhirnya walhasil Bal'am mati napa su'ul khotimah. Tapi itu dimulai karena kecintaannya pada harta, pada uang, pada dunia. Makanya sekarang dilatih, masalah duit ini harus dilatih. Sama harus benar-benar melatih diri. Apa susahnya sih kita misalnya suka uang dengan melibatkan Tuhan itu apa susahnya? Misalnya pulau, misalnya di duit, beneran jaluk uang, beneran ngel-ngel uang. Uang dalam Islam tidak ngel-ngel uang ya Islam. Apa susahnya sih misalnya sampai punya uang dengan asumsi perjuangan? Ya kan tidak ada susahnya kan sama. Misalnya kita tuku pakaian apik, niatnya nutupi aurat. Tuku mobil, nak menolong bisa nulung uang, paling enggak nulung awake dhewe. Tapi kalau kita sudah dengan mental-mental duniawi itu, ngendikane Nabi, mesti semua duniawi itu fakhra waria, semuanya untuk keangkuhan. Terus nomor kali tentang tiang alim yang jadi korban lagi itu, yang terkenal di kitab-kitab itu juga karena dunia. Nah, bisa malah sermennya, cuma cerita ini sebagian ahli hadis mengatakan Israiliyah. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan bahwa itu memang iktibar, satu perbandingan bahwa orang alim saja bisa tergelincir justru dengan logika kealimannya. Ini itu sayufaru napa? Jadi setiap kali ada kesalahan dia punya mental paling nanti dimaafkan. Ini gua napa bataku numibadi kauman napa? Eleng-eleng itu terutama sing iso ngaji. Ciri utama wong alim nak salah mesti dengan logika wataku numibadi kauman soal ini serasa notik salah, enggak jadi orang soleh Berarti ini cerita secara ilmiah itu ada kontroversial, tapi itu ada di kitab-kitab sebagai bahan itibar. Ini jelas baik untuk bahan itibar. Berarti itu yang alim, sufi, zuhud. Ini saking terkenal nanti somiber, saking sekti ini, saking parkir ini. Kalau nak perwino ya puasa, bunyi tahajud, jauh. Nah, tapi saat-saat ibadah ini santri ini pirang-pirang hebat kan. Tapi ibadah ini ditandingi mbek santri ini kalah. Sale bersisa kadang poso kadang ora. Santri ini poso terus. Sale tahajud 500 rakaat ditandingi 1000 rakaat. Wah, angger buat itu ibadah kowe kalah mbek santri. Bisa takok, "Cung, kowe ibadah ngalahno aku." Wah, nggih, Pak. Resepnya piye resep? Ini gula, kalau ini nate dosa. Ngereling dosa pulau misalnya bersolat, mun kesel bae. Ngereling dosa pulau, ben solat malih. Akhirnya solat malih, lalu kesel, eling dosa malih. Solat malih, akhirnya kula rahmat istirahat. Lah jenengan ra dosa istirahat. Iku mergo setan kakuati godho dosa gak iso. Akhirnya setan mindo dadi santri. Lah terus piye? Berarti aku bisa sih, enggak Pak. Bisa apa? Selingkuh loh, wah keduren. Ikan dira, wah keduren. Apa? Zina, apa? Keduren. Mata ini wong, mata ini, wah keduren. Ngeflare gak nyabu kan? Wah cocok, dengan ngeflare. Lah mulai bisa kan ini bodoh, agar toko sabu-sabu, atau warung nakal, mesti dijaga wong. Tenang, kalau hasil Pak Kiai ini nyabu, ngeplay.
Warang ngeplay kan setengah sadar, setengah waras. Wah, akhirnya sing Joko wedok jadi perkosa. Sing lanang teko murid-murid dipateni. Jadi sempurna. Apa dari sisa malah telu-telune di lakoni ngeplay ya wis. Zina ya wis malah merkosa. Mateni nggih napa? Ketekan. Barang ketekan kabeh dekne sadar tobat setan teko. Sekarang kamu harus nyembah saya. Kalau ndak, kamu akan mati nelong. Dituruti pisan. Akhirnya mati suul apa? Khotimah. Dan ini. Sebab itu logika wataku numibadi kauman solihin itu logika yang nggak boleh dipakai siapapun. Bahwa saat kita dosa itu nggak boleh berharap nanti suatu saat tobat atau akan dimaafkan Tuhan, itu nggak boleh. Kita harus gentleman. Ya, ajarannya Nabi Muhammad itu harus gentleman. Kalau kita dosa harus melakukan Rabbana zalamna apa? Anfusana. Jangan sampai kita dosa dengan logika wataku numibadi kauman solihin. Cukuman gue dosa. Soalnya dosa fek dalam apa? Anjusan. Kita memang manusia tidak sempurna, tapi kalau dosa kudu fair. Allah itu paling seneng nak nong jujur. Sebab itu semua ajaran doa istighfar dimulai Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah kula ngani ngoyo awak kula piyam mbak Robbi inni zalamtu nafsi. Semua doa istighfar itu dimulai dari pengakuan dosa. Iktiraf bidunub. Karena kalau tidak iktiraf bidunub, sampean akan pakai logika orang Yahudi. Malane tegene Quran wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihan wa akharuna sayya atawu ayatuban apa alaihi. Karena dimulai dari wa akharuna atarafu bi dzunubihim. Kalau salah ya ngaku salah. Enggak usah pakai logika macam-macam. Kalau salah harus gentleman. Kita ngakui Rabbana zalamna anfusana. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kabiran katsiran. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sebagian hadis malah meriwayatkan cara iktiraf itu ekstrim. Nabi pernah ngajari itu yang dipakai kitab Fathul Wahhab, itu termasuk doa istighfar yang dipakai kitab-kitab fikih itu. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Sampai dosa yang saya tidak tahu tapi engkau tahu. Sebagian riwayat Nabi mengajari doa Allahumma firli fi jahli wa israfi wa khoto'i wa amdi. Ya Allah ampuni semua kesalahan saya, entah itu saya sengaja atau tidak. Salah sengaja ya pirang-pirang. Kowe dadi toko laris iku ora sengaja ya mateni pinggir. Ngene iku kok ora turune kelapa. Kowe dadi kiai menarik cara kowe prestasi kiai liyane kemakjub yo ngurangi panen. Lalu kalau dengar dari pangeran, rakyatnya nak jadi tempur buan di kasus sidik asal gak nyabu, gak selingkuh, gak ngeflash, sementara ini orang teman-teman oleh maksud nombong biasa-biasa ngawon. Orang itu harus fair karena ya dalam kebaikan kita juga ada keburukan. Saat kamu menjadi sang bintang, mesti ada yang redup. Makanya ya harus toleransi, harus yang biasa-biasa saja, harus ngakuin apa, kita rapun apa, diduduki. Robbana zalamna apa, anfusan. Ini ajaran Nabi. Karena Nabi trauma, dulu setiap orang dosa itu keyakinannya dari baru lah akan dimaafkan. Wataku numibadi kauman sholihin toh nanti tidak apa. Lalu logika ini pula yang ironisnya sekarang dipakai oleh pejabat-pejabat yang korup, oleh tokoh-tokoh yang serampangan cara menggunakan uang. Hanya berdalih dengan mentasarufkan sekian dolar atau sekian dinar akan dimaaf. Makanya teng Ihya dikatakan Imam Ghazali dalam Kitabul Mal wa yazunnu haula anna bi tasarrufatin dinaraini wa danani raghfaru lahum ma annahum akhadhu ulu fadinari. Wong korupsine sak miliar. Dia nyumbang 150 juta wis ngrasa akeh. Korupsine sak miliar. Nyumbangnya masjid 100 juta wis ngrasa akeh. 100 juta itu baru 10% dari 1 miliar. Berarti masih belum. Padahal syarat tobat semua yang dia ambil secara salah harus dikembalikan semua. Kok dibalekno 100 juta? Dibalekno 1 miliar wae jek salah. Apa meneh mau dibalekno napa? 100 napa? Juta. Tapi dengan logika Yahudi tadi ngiranya dengan ditasarufkan yang benar 100 juta, iso ngaparoi sing 1 miliar. Tidak bisa dalam tobat salah itu harus dikembalikan semua. Dan ngono korupsi ra sah kabeh. Jadi tiap korupsi 100 miliar
kudu sekian 10%. Kalau zakat itu tidak gitu, zakat itu 2,5% sebagai tasbihatul mal, tapi malika, malu nafsika. Kalau hartanya pemerintah, hartanya orang lain itu ya tidak perlu dizakati, ya dikembalikan semua. Orang zakati, ya perlu dibayar kabeh. Kudu korupsi dizakati, orang zakati blas. Ya memang harus dikembalikan semua. Paham? Lah korupsi itu masih dosa kecil. Artinya dibanding dosa merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Mengenai para koruptor, para orang yang nggak benar, mungkin korupsinya bisa dimaafkan. Tapi yang nggak bisa dimaafkan adalah kadang dengan mental korupsi itu akhlaka ilal arti, merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Kalau bolak-balik matur, mungkin cawe wedok sing zina mungkin dimaafkan Tuhan atas nama zina. Tapi ketika sudah menjadi PSK dan menjadi mental zina, itu yang rawan dari sepuro itu satu. Dia berpikir, aku nak orang jadi PSK mangan nopo. Itu yang rawan dan bisa dimaafkan. Kalau sudah begitu, berarti sudah sirik. Dia tidak bisa membayangkan dapat rezeki tanpa jadi PSK. Dia nggak bisa hidup tanpa korup. Ini yang dosa susah dimaafkan. Padahal Allah menghentikan, Inna woha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sebetulnya duna dzalik memasukkan zina dan korupsi. Tapi setelah lama jadi PSK, jadi koruptor, dia dengan logika sirik. Akhlaka ilal. Akhlaka ilal arti misalnya begini ya. Anak yang menjadi PSK itu secepat-cepatnya layak pakai itu kan umur 14 tahun. Ketika umur 16 tahun misalnya jadi PSK di Jakarta atau di Hong Kong. Sampai 20 tahun. Ditanya, apa kamu udah ingin tobat? Kamu nak tobat mangan nopo? Padahal jelas-jelas dia pernah ngalami umur 16 tahun yang tambah jadi PSK ya iso mangan yang nyatane urip nganti 16 tahun. Tapi kenapa baru jadi PSK 4 tahun merubah pemikirannya dia, aku nak jadi PSK mangan nopo? Lho dekne kelar mangan lewat PSK di 4 tahun terakhir. 16 tahun pertama pakai apa? 16 tahun pertama kan jelas-jelas dia bisa makan tanpa jadi PSK. Kenapa ketika 4 tahun jadi PSK kemudian dengan logika kamu nak ora jadi PSK mangan? Sama. Zaman kue mondok, iku dikai gedang goreng loro wis seneng. Zaman kue mondok iso mangan dogol wis seneng. Dikai wong wis seneng. Tapi ketika Anda mulai suka uang subhat, ana ora di dhuwit ora iso seneng. Lho kowe puluhan tahun dadi wong julu ora jelas ya gampang seneng. Lho saiki bareng roh dhuwit logika ana ora roh dhuwit ora iso. Ya dosa ini yang rawan dikatakan syirik. Akhlaka ilal. Kita harus melatih diri terus bahwa selain Allah itu tidak penting. Karena kalau menjadi penting itu tadi akhlaka ilal, akhlaka ilal. Dan itu rawan menjadi dosa syirik. Makanya ketika ada Sayyidina Ali, ya ini kira ono tenan iki, ketika ada Sayyidina Ali saat menafsirkan kalla balrona ala qulubihim makanu yak. Manusia itu akan kalah pemikirannya lewat keseringan perilaku yang dialami. Nggih, balrona ala qulubihim makanu sama anak percaya tes mau. Itu tadi. Saat bocah orang jadi PSK umur cilik sampai 16 tahun, dia bisa makan, mbok disapaati budene, mbok bulike, mbok ning yayasan yatim piatu, mbok dikai tanggane. Walhasil 16 tahun yang berlalu dia bisa makan tanpa menjadi PSK. Pertama jadi PSK masih ngerasa rugi, kedua masih ngerasa dosa. Tapi kalau sudah 4 tahun, dia akan cara berpikir aku nak ra jadi PSK mangan. Berarti logika tauhid sudah berbalik. Rezeki yang dia dapatkan 4 tahun membunuh rezeki yang dia dapatkan 16 tahun dan menjadi syirik. Karena keseringan melakukan. Balrona ala qulubi maka ya. Kulo mulai cilik misalnya cah cilik dolanan pasir ya seneng, dolanan banyu yang seneng. Saat kita agak ABG nyekel HP dolanan lebih seneng ra karuan. SMS jadi senenge. Tapi kenapa saat kita jadi tokoh, jadi kiai, so seneng entah ini numpak mobil mewah, tabungan banyak, pengaruh banyak. Kapan kamu menjadi musyrik begitu? Kenapa kamu sekarang jadi bodoh? Disuruh untuk ijazah khusus untuk sebenarnya karuan. Saya ini ijazah dapat itu, gue ada pikirannya. Kenapa kita justru menjadi bodoh sekarang? Berarti pinter zaman ke mondok, nggak paham ya? Mulai pulau tak latih tenan, pulau memulai dari diri saya sendiri, pulau tak latih.
Kalau nunggu ngobrol biasa, piyambak, turu piyambak biasa. Kalau nunggu biasa, saya latih sendiri. Kalau saya bisa senang sendiri dengan Tuhan. Kalau latih. Kalau mulang gitu seneng, ramulang gitu seneng, dewan gitu seneng. Kalau kabar orang ngerasa seneng gitu seneng, biasa mawon kalau latih. Kalau latih terus. Kalau nunggu biasa banget. Kalau nak lunga tenggalan ketemu bus atau ketemu wong macam-macam mustahil mati mawon. Ya biasa mawon, harus dilatih. Karena saya takut musyrik saja. Nah, sama tak uji musyrik ora paham. Ora paham, mesti ora paham. Ora paham kan ora mesti. Itu tadi, kesalahannya orang alim itu kalau sudah akhlada ilal merasa lama di bumi. Akhlada itu merasa lama di bumi. Misalnya saya sekarang tidak punya uang, terus mikir, wah kalau saya tidak punya uang besok gimana? Yang jamin kamu bisa hidup sampai besok siapa? Ya, sing iso jamin atau urip nganti besok siapa? Berarti kamu merasa besok butuh makan, kuwi akhlak ilal merasa kamu hidup kamu sampai besok. Jadi jamin toh? Yang mesti terjadi adalah hidup saya sekarang butuh Tuhan. Hidup saya besok ya butuh Tuhan. Loh kok saya misalnya muni hasbi Allah, nikmat wakil ya Allah, sekarang saya butuh engkau. Nanti ya butuh engkau, bisa butuh engkau. Bahwa dalam sunnatuka ya Allah, bahwa dalam sunnah jenengan saya sebagai makhluk kudu mangan sego, kudu jenengan dalam sunnah jenengan diliwatno sego, banyu dan sebagainya. Ya tapi nak rano duit kan kayak itu, sama. Kalau kamu tidak bisa bayangkan hidup tanpa uang, mestinya lebih tidak bisa bayangkan kalau hidup tanpa bumi, hidup tanpa oksigen. Gitu. Kowe kok dadi goblok, nak urip ora ono dhuwit ora iso. Nak urip ora ono oksigen ora iso. Wong ra duwe dhuwit rong dina iku cek urip, tapi nak ora ono oksigen 5 menit. Kenapa kamu jadi bodoh? Wong kok muni wong urip tanpa dhuwit ora iso. Iku bodoh-bodone wong. Wong ra duwe dhuwit rong dina iku kuat. Makin sak wulane kuat. Tapi ora ampuh 5 menit. Ora kuat. Artinya kita lebih butuh oksigen kan? Terus kamu sekarang nggak di bumi, berarti lebih butuh bumi kan? Yang detik ini juga yang mesti kamu butuh adalah bumi. Kita nyaman di bumi karena ada guncangan gempa, ada tsunami. Sebab itu kalau sampai yang dengan tingkat kewalian atau tingkat kealiman saat menghentikan ya fatirot samawati wal ardi, benar-benar tertanam ya Allah yang mengatur langit dan bumi. Bumi yang saya sekarang butuh untuk tempat saya beranjak. Bumi yang sekarang saya butuh untuk saya menang. Nah, gue orang motor duit, muni wal ardi ramah buati, so aku harus duit. Nah itu kalau sudah begitu, jenis akhlada ilal, itu naudzubillah dari itu. Kalau sudah orang alim begitu itu, tapi yang pengiran kita ngawang-ngawang malah rapati popo. Mulanya apa awam, ini sanksi bagi orang alim. Jadi dari awal ini sanksi bagi orang alim. Sing ate naru ayah, jadi kasus kalau pulau barang malah resikonya tinggi. Resiko disalahno. Tapi harus dilatih. Kata Sayyidina Ali, kata Abdul bin Mas'ud, Sayyidina Umar itu dilatih. Ya melatih diri. Nah Umar terkenalnya sing dawuh ngene iku, "Idza kunta fi subahin fala tantaziri masa, wa idza kunta fi masain fala tantaziri subah." Jika kamu di sore maka tidak usah nunggu pagi. Jika kamu di pagi tidak usah nunggu sore. Artinya hidup ini benar-benar bertransaksi terus setiap detik dengan Tuhan. Siapa yang menjamin kamu itu bisa nanti sore nanti itu. Sehingga anak-anak kok kepikirannya waktu saat dipanggil pangeran amalan solihan atau orang. Per detik dia berpikir begini. Tidak ada sangkaan kan orang. Anak sesuai sekolah. Dan aku sekolah terus biye. Kalau di dua, kalau di nomor di dua, sopo di nomor sekolah ya. Pengiran bisa pakai sekolah, bisa pakai SPP, mertua, mertuju, bisa pakai SPP, malah pengiran bela-bela bisa pakai apa? SPP. Paham ya? Itu ketika di finali, kalau balrona ala gulubi makan yakitun. Pola pikir kemusyrikan itu dimulai kebiasaan. Itu tadi kalau ngomong matur, saat 16 tahun seorang gadis mendapat rezeki min ghairi zina tanpa jalur PSK atau dia dapat rezeki tidak makan. Kenapa? Karena jadi PSK 4 tahun sudah berpikir, aku nak arah jadi PSK mangan nopo. Aku nak arah korupsi mangan. Nah itu yang rawan dari diampuni. Ini jenis apa? Akhlada ilal. Dia merasa nyaman di bumi, merasa nyaman dengan diri. Ya kalau sudah demikian itu sudah fatal. Ya. Saat baru setan pakaian apa? Benar.
Buat ini kalau terus akan sing niki begitu tema. Walakot zarokna li jahannam. Walakot zarokna lan teman-teman menciptakan insun ay kolak nasik sing gawe sapa insun di jahannam kedue neraka jahannam. Kafiron ing kelompok akeh nal saking kelompok jin wal insi lan kelompok manusia. Neraka jahannam itu bagi mereka sing lahum qulubul la yafqahuna. Lahum itu tetap kedue jin lan manusia qulubun ati duwe pira-pira ati, tapi layak kohuna. Kang ora iso dadi pinter sapa manusa lan jin dia lan kulo. Dadi duwe ati tapi iso dadi pinter. Layak kohuna ora iso memahami sapa manusa lan jin dia kelawan kulo al-haqq ing baraka. Walahum a'yunul la yusiruna biha, walahum lan iku tetep kedue manusa lan jin a'yunun te duwe pira-pira mripat tapi la yusiruna biha. Ora iso padha ningali sapa manusa lan jin dia kelawan a'yun dala ila qudratillah. Ing dalil-dalile kekuasaane Allah, basara kibarin kelawan ningali sing iso iktibar. Walahum aganul la yasmauna biha. Lan iku tetep kedhe manusa lan jin aganun te pira-pira kuping la yasmauna kang ora iso ngrungokno sapa manusa lan jin biha kelan agan. Ora iso ngrungokno al ayati ing pira-pira ayat wal mawaidha lan pira-pira nasihat. Sima atateburin lan ngrungokno sing angen-angen wakti adil lan nampa nasihat. Ulai kakal an'ami balhum andal. Ulai kau te mengkono-mengkono wong akeh kal an'am kaya dene raja kaya dene kewan. Fi adamil fikhi ing dalem ora anane paham wal basori lan ora anane melek ning kebenaran wal istima lan ora anane krungu ning kebenaran. Balhum balhum te wong akeh adul luwih sesat minal an'am saking kewan. Wong nek sing wis uteke ngono iku luwih sesat. Liyane krono satene kewan to an'am iku tatubu iku golek apa an'am mana fi ing pira-pira kemanfaatane an'am. Wa tahrobu lan lumayu apa an'am min madhariha saking bahaya-bahayane an'am. Kewane nek ana manfaat diparani nek ana madharat dijauhi. La wa haula te mengkon-mengkon wong akeh yuk dinu napa do maju sapa haula agama yuk dinu ikdam maju ala nari ngatasi neraka. Mu'anad datan krana ingkar. Ulai ka te mengkon-mengkon kabeh gumyong ulai ka iku al-ghafiluna wong sing lali kabeh. Ya iki ayat niki sing paling termasuk ayat paling populer sing tinggu dalil masalah kejiwaan manusia. Ya sing tinggu dalil tentang kejiwaan apa? Manusia. Manusia itu jelas punya hati, punya mata, punya telinga. Tapi kemudian lewat iman. Ini ruang tenan. Lewat iman ini cara pandang orang berbeda. Malahnya teng Quran wonten ayat innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim. Ini contoh gampang begini. Kalau nanti mau polemik sing antarane tiang Wahabi be ahli sunnah, sing polemik terkini kados sama lagi ulama Wahabi sing terkenal kan Abdul Bidbak di sini nembe kapundhut kemarin. Kalau ulama sunni yang terkenal ya kados Said Muhammad, kados Ramdan Al-Budi kayak apa. Manusia itu sebetulnya itu hanya selisih sedikit saja ketika melihat objek. Melihat objek. Misalnya wong nakal. Wong nakal nak ora itu ayu blodor, pikirannya kapan iso ngrasakno dan dengan cara apa dia bisa merasa? Mesti pertama terlintas begitu, karena dia dipandu oleh mental kefasikannya, kezalimannya. Paham ya? Nah wong soleh sing ro sempet-sempetan ya Allah naudzubillah min dzalik. Ya muga-muga selamat. Ya sama-sama melihat, tapi sing kita istighfar, sing kita semangat berburu. Begitu juga kebalikannya. Madun kerumutik buanter nyetel roh kupingnya cepetan. Nah krungu pengajian senenge ra karuan. Lah wong patek walian krungu pengajian kupinge kok dikoroi. Nah krungu musik senenge gak karuan kupinge yo padha. Tingkat kekerasan suarane yo. Tapi cara menerimanya beda. Sitok ngrungokno Quran seneng, sitok ora seneng. Sitok ngrungokno musik seneng, sitok. Ya. Makanya ya kula bolak-balik matur teng ngaji. Kesalahan Wahabi adalah dia mengabaikan paham-paham psikologis. Dia hanya pakai teks-teks dalil yang menyatakan bahwa wasilah itu musyrik. Kalau balik malah itu sampean Pak. Memang orang Wahabi menurut sorikul ayat itu mirip-mirip benar. Menurut sorikul ayat. Tapi dia mengabaikan faktor-faktor psikologis. Misalnya begini, orang yang ke kuburan dihukumi sirik. Wong golek tenang kok ning kuburan. Tapi dia tidak punya semangat mensirikkan orang yang golek tenang ning diskotik. Golek tenang ning gone nikah. Kenapa itu tidak semangat dihukumi sirik?
Golek tenang kok ning kuburan iku sirik. Sementara sing golek tenang ini klub ning gone diskotik ora dihukumi. Padahal ini kan menyangkut psikologi saja. Perasaan orang fasik tentu golek tenang ning gone diskotik. Perasaan wong soleh tentu milik kuburan. Ya memang ada jalan sing musma'aleh, misalnya podo-podo golek ketenangan maca Quran di masjid. Itu memang jalan-jalan sing musma'aleh. Tak ada seorang pun sing ngukumi masjid. Sekarang perbandingannya begini, kata Romdon Al-Buri ini kalau cerita. Saat kita mengatakan bahwa kita mendapat hidayat berkat Rasulullah, kita mendapat rahmat berkat Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maka kita. Itu orang Wahabi mengatakan sirik. Tidak bisa, itu namanya tawassul bil khalqi. Tidak boleh, Muhammad bagaimanapun makhluk. Mulane wong ngaji nak dengar teng raudhah dituruki polisi-polisi wae. Nggih to sing kasih-kasih takok itu nak madhep kuburan nak dipentungi. Mergo dianggap donga ning makhluk. Makanya orang ahli sunnah bikin perbandingan. Saat orang Wahabi berobat ke dokter, itu nak ditakoki lha kok wis mari, wah dokter itu canggih. Sapa nit topik. Wah dokter itu iso ngobati tenan, iso marani. Nah dene ngombe muni banyu iso nyegerno. Nak muni, lho mau jare ngelu saiki wis mari, wah banyu tak budrek mari. Kenapa itu tidak dihukumi sirik? Sementara Rasulullah yang jelas menjadi sababur rahmah wal hidayat, ketika kita mengistinadkan untuk rahmat dan hidayat ke Rasulullah dihukumi. Mestinya nak wong Wahabi ngukumi sirik yang ngene. Sing seneng Nabi muni hidayat sebab Nabi ya sirik. Sing muni mari ngelu sebab budrek nggih sirik. Sing muni warak sebab mangan yo sirik. Sing muni seger sebab ngombe yo sirik. Karena isnadul umur ila ghairil. Tapi tidak, ternyata yang semangat dihukumi sirik itu kuburan sampai dungo ning syariat. Padahal asal usul dikatakan sirik sama, yaitu karena dianggap istinad ila ghairil. Ya makanya kalau setuju ya terhadap pendekatan ilmu modern sekarang ya, bahwa sebuah teks itu tidak bisa diperlakukan hanya dengan ilmu teks itu sendiri, harus dengan banyak perangkat ilmu. Termasuk ilmu ini lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna. Karena kalau kita sudah beda cara berpikir, itu cara melihat mesti beda. Jadi cara melihat mesti nopo? Beda. Jadi wow, podo-podo delok wong ayu, sing wong fasik semangat pengen ngrasakno, sing wong saleh semangat isti'adzah, gimana dijaga Tuhan dari si. Lalu kalau bolak-balik matur, cara pandang ini sebenarnya anekdote Abu Nawas nih. Ya Abu Nawas itu budanan melayu. Di loroi kancane Abu Nawas udani rahmat kok melayu, berarti lari dari roh. Gawe Abu Nawas timbang ida rahmat. Itu kan cara pandang. Melayu kok rahmat mesti elek, mau rahmat kok dipelayon. Ya, tapi ida rahmat ya napa? Belum masalahnya podo tapi cara pandang berbeda. Ya manusia itu pasti begitu. Ya, lahum qulubun la yafqahuna. Ya, karena dari awal cara pandangnya beda. Awak Mustafa wong gedak ketek kok musik gak janggal. Murah-murah kok gedak. Jare wong fasik ora mati wiridan. Arep piye gedak-gedek dhewe. Lha memang dari awal cara pandang beda. Nah, sampai saya kiamat mazhab Abu Nawas apa ada kancane. Kancane yo bener rahmat kok dipelayon. Ya Abu Nawas yo bener rahmat kok tidak. Ya wa hatta ila yaumil qiyamah begitu. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna. Lah Nabi Muhammad saat dakwah dipandang begitu. Cara rival-rival mereka yang kokoh kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Muhammad dianggap bikin satu gerakan untuk mengambil alih perhatian manusia supaya dia jadi tokoh. Walhasil gerakan Muhammad dianggap politis. Paham ya? Nak cara sahabat, cara sing iman itu tidak politis, murni da'anat ilallah. Paham ya? Ya kan cara pandang dari awal sudah beda. Sitok darani Muhammad di gerakan demi ambisi pribadi. Sitok darani Muhammad benar-benar da'anat ilallah. Ya tidak. Ya itu ya, hati itu begitu. Bisa ya kohuna bisa layak kohuna bisa. Padahal objeknya sama. Mahalun nazar sama.
Jadi itu tadi, makanya kalau setuju pendapat-pendapat ahli sunnah, tidak bisa orang Wahabi mengatakan kalau kita ke kuburan langsung sirik. Kalau alasannya golek ayam di kuburan sirik, orang yang ke diskotik, yang ke niklab atau yang mencari hiburan di luar Allah juga dihukumi apa? Kenapa itu enggak? Mengajak pulau nu cerita, mengajak pulau tamat alia sarang, itu teng Mekah. Betul Sawarikul Anwar itu dulu gaweane dan Muhammad. Itu digeledah tuh tidak kita perlu tidak. Walau Gus pas tidak betul nopo. Sekolah digelandang terkantor imigrasi. Terus kan motor syahadat malih waktu. Biasa motor fatul lah. Kan motor syahadat malih. Mergo dihukumi sirik. Bocah alim iso maca Wahab dikan napa? Syahadat. Sing ngomong polisi jolo-jolo niku. Cuma mana gue sirik syahadat yang motor asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar semua tersinggung, tapi ya positif. Bukan maksud hati kau tersinggung. Anggap aja wiridan lah, itu memang cara pandang begitu. Sementara mereka enjoy saja saat ditanya, mau dari ngeluh saya mari. Baru nguntal bur, itu kan lucu. Ya memang terus, ya macam itu tadi. Hati itu bisa begitu, cara pandang beda. Itu seperti anekdot tentang ceritanya tentang Abu. Jadi bisa kita memandang udan rahmat, maka jangan lari dari rahmat. Jika bisa kita memandang semakin di situ terus, semakin minjak apa? Yang benar ya tiang sarang, tiang daerah Pantura, anak udan tiada ini benar. Jurati Sarika, Jurati Plato. Itu paling benar. Jadi apa tiadai, jadi itu ya orang ika, ya orang lah. Ini jos nih. Ya dia nganggur dua mata itu tadi mon. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahil itu kagungane Allah al asmaul husna utawi sebutan-sebutan sing bagus. Ayat is-atu digese 9 wa tisuna lan 90. Alwari itu ingkang tumeka biha kelawan al asmaul husna. Yen niku 90 wal haditsul hadis. Wal husna te husna iku mu'annatul ahsan, iku mu'annate kata ahsan. Asma husna, asma sing sangat bagus. Mergo mu'annate ahsan. Mboten mu'annate hasan tapi ahsan sing luwih bagus. Fatu mongko donga sira ing Allah. Utawa nyeluk sira ing Allah samuhu tegese nyeluk sira ing Allah dia kelan al asmaul husna. Wa darulan ninggalo sira kabeh, utruku tegese ninggalo sira kabeh alladzina ing wong akeh yuhiduna kang padha ingkar sapa alladzina. Min al-ahada wala hida ayamilu natikse condong atau menghindar sapa ngakeh haki sange kebenaran si asma'in dalam biro-biro asmane Allah. Haitus takku sekirane gawe mustak gawe istiqo gawe materi sapa ngakeh minha sange asmaul husna asma'an biro-biro nama li alihati ingkut berholo-berholo ne wong akeh kala takote lata minallah saking muannats lafat Allah. Wal uzza lan muannats uzza minal aziz sangka lafat Allah al aziz sangka sifate Allah al aziz wa manat lan sifat manat minal mannan saking Allah sing al mannan sing akeh maring. Sajana bakal den wala sapa ngakeh fil akhirat ing dalam akhirat jaza maklan wala se perkara kanu kang ana sapa ngakeh ya maluna ing nglakoni sapa ngakeh. Wa hadza utawi iki qabdal amri dunge den perintahno bil kita kelan. Pun kula terang niki sing ibadah madhep. Kula wau maca teng tafsir kados Ibnu Katsir. Asmaul Husna niku kata sing salah paham. Nyongkone Asmaul Husna itu kan satu sebutan Allah yang 99 yang biasanya ada di mushaf di doa-doa. Asmaul Husna itu nama-nama bagus sing kebetulan kula bahasakan. Yang kebetulan ada riwayat. Itu saja riwayat sing horibun kita. Niku ana tenan nggih sampeyan gak salah paham. Memang ada nama-nama yang disebut dalam 99. Itu orang hafal, sampai mungkin hafal. Tapi itu kan kebetulan disebutkan Nabi lewat riwayat sing ghoribah, sing asing. Tapi sebetulnya Asmaul Husna itu lebih umum ketimbang itu. Ini lebih umum ketimbang ya semua sebutan yang baik, yang menjadikan kamu nyaman, yang menjadikan kamu dekat itu namanya ya al Asmaul Husna. Bahkan lebih baik lagi saat kita tidak menentukan satu bentuk, kemudian karena mengakui nggak ideal. Ini ruangnya. Bersamaan Pak. Misalnya begini ya, seperti riwayat-riwayat dari Nabi sampai ulama sampai para habaib itu kalau doa kan dimulai
Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma la uhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu juga Asmaul Husna. Ya Allah, Engkau berhak dipuji dengan pujian yang layak sebagai kehormatanmu atau yang layak dengan kehormatanmu. Dan Engkau layak disanjung kama asnaita nafsak, kama asnaita 'ala nafsik. La uhsi tsana'an 'alaika, tapi saya tidak bisa sepuas saya, tidak bisa sesempurna saya memuji engkau. Anta kama asneta ala lakal hamdu bi kulli ma tarda wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza rajul. Kenapa kata-kata tahmid ini tidak munhasirah? Tidak terbatas. Semua tahmid itu akan sesuai konteksnya. Misalnya Nabi zaman perang menghentikan apa itu alhamdulillah Allahu akbar sadaqa wa'dah wa nasara abda wa a'azza jundah wa jamal ahzabana wahda. Dalam masalah hidayat kita mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Dalam masalah melepas jenazah mungkin khutbah kita alhamdulillahilladzi tafarrada bil baqa. Dan sebagainya. Sehingga kita tidak perlu memaksakan diri baca Asmaul Husna 99. Sampai cukup lewat 1-2 lafaz yang kamu anggap paling nyaman sesuai kata-kata kamu, sesuai makom kamu. Mulane kados teng manakib kan Syekh Qadir itu kalau ngirimkan tis'atu alfa di antara Asmaul Husna yang dipakai berapa? Tis'atu alfa, ar-rabbus syahid, al-mukhid, ar-rabbus syahid. Kalau saya biasa al-sami berapa itu disesuaikan dengan tingkat kehadiran Allah di hati para wali-wali itu beda. Paham ya? Jadi jenengan tidak usah memaksakan baca semua dinten Asmaul Husna. Ya dong, tentang manakib saya sebagai benar tidak satu apa? Alfa, wiridan beliau itu milih 9 dari Asmaul Husna. Yang penting fatuhu biha, kamu menyebut Allah itu dengan asma-asma itu. Tapi tidak harus semua, ya, tidak harus. Ini perlu kula terangaken mergi Asmaul Husna nak tenggene pondok-pondok salam kadang wis jelma dadi bencak. Dari nganggo hijab Asmaul Husna. Ora repot kok dijimat. Maka iki di asma'i. Ora repot singgo napa bencak silat latar belakangnya dijimat apa? Asmaul Husna. Ini mboten bener kabeh, mboten bener urusan mbek pengiran di urusan bencak napa? Silat. Oh, ten urusan nate ya iki wis dia. Nah, ini sudah asma'i piye, nah orang lebih ini tidak bisa, itu bukan benar, tidak boleh. Itu termasuk cara kula niku ya agak sampai pelecehan, tapi itu tidak benar, ada begitu. Lah, wa darul ladzina yukhiduna fi asma'il. Asbabun nuzul ayat ini turun karena Asmaul Husna sudah disalahgunakan. Dan sampean roh tarik. Ketika orang-orang jahiliyah sudah personifikasi bahwa Hubal itu adalah Tuhan, ketika iki Allata. Ketika orang-orang jahiliyah sudah personifikasi nak berhala iki mirip pangeran, terus darani Al-Uz. Termasuk sing darani Allata wal Uzza wal Manat. Itu penjelmaan dari bahwa orang-orang Arab itu iman sama Allah. Tapi Allah itu kan abstrak. Karena Allah itu abstrak atau gaib, mereka mengpersonifikasi dibentukno wujud. Lah wujudnya itu dibentukno berhala-berhala. Karena mereka iman be Allah, jenenge dimirip-miripno jenenge Allah. Ya mau kaya Lata minallah, Manat minal Mannan, nggih, Uzza minal Ahad. Lah ini yang bahaya. Mulane kira usah geman darani akeh keris wis jasma, iku malah mirip ngene iku. Nah, ini kula setuju wae darani sirik masalah kula setuju. Pancen pas. Nah, kula nah sing dukun-dukun nyembah dhewe menang. Dukun lu kadang ora rasional, golek naga sastra sing lekuk 7. Mau dibernah lekuk 9. Nak telu ra pati. Lah wong disuduk lekuk 3, lekuk 9 ya lara sing lekuk 9 wis suwe. Wong disuduk keris lekuk 3 wis lara, apa meneh lekuk 5. 7 ya luwih lara, 9 luwih. Iso bayangno. Artine ora krana canggih naga sastra tambah lekukane ya tambah. Lah alasane, tambah pura tambah hebat.
Ya keris gereng mbek anyar loro gereng. Keris berkarat tapi sing anyar tentu lebih sakit yang jajal apa ya dukune. Ya mesti itu kan sesuatu yang rasional, tuh yang normal-normal saja. Dari tambah kuno tambah mesti tambah loro. Wes berkarat terus gripil-gripil. Tapi kan karena dimitoskan, wah ini asli cetakanku gandring ini asli. Ya kabeh bakal lak muni apa? Ora asli lah nek foto sono tepo lara dadi. Ya asli ora. Ya itu yang enggak boleh. Kalau baleni malah. Asmaul Husna turun di ayat ini sebetulnya bukan masalah doa. Doanya orang Islam itu bukan. Untuk menentang tradisi jahiliyah yang mentransfer asmanya Allah kemudian ditempel-tempelkan di berhala-berhala itu. Paham ya? Jadi misalnya di berhala kesayangan diarani Al-Manat, mirip Al-Manan. Diarani Al-Uzza mirip Al-Aziz. Diarani Al-Lata mirip. Lah itu yang masalah. Paham ya? Karena saking cintanya Allah kemudian ditransfer itu ke benda-benda yang mereka cinta. Kalau Arab orang nurut tok orang berhala. Jadi misalnya kados yang Arab ini ceritanya apa gitu tentang. Mereka itu orang Arab kan di tradisi lomo. Jadi tiap tahun ini ngasih hadiah kurban unta tengene Ka'bah. Nah sejarah itu tanya Allah. Itu wong nyembelih rawani, nyekel rawani. Jadi orang Arab itu pinter-pinter. Ya pinter lagi ya nakal. Dina unta wati. Beda dicolong tanggane. Iki unta tahun ngarep tak nggo kurban ning Ka'bah. Utanggane rawani nyolong, malinge lho rawani nyolong. Mergo di atas nama ana wae om. Ora ono sing nyolong. Lah kok wae pesta disembelih, ya dene sing pesta. Mergo ngerti nek Allah ramangan. Lah mulane pangeran duka ning gone Quran famaka analis sirata ilim fala yasilu ila Allah. Wa maka analillah fala yasilu ila mutakir. Jadi kaya makom. Kalau ingin ngaji tentene pembudi-budi cerita. Makom wali songo itu sing didesain ala ulama itu mesti nampel. Sunan Ampel kan terbuka, desainnya satu lama terbuka terus di luar masjid dipagari. Tapi kan transparan, setiap orang bisa beli. Anak makam-makam yang lain kan kudu liwati juru kunci 3 sampai 7. Nah, itu akhirnya tambah dekat makam juru kuncinya tambah keren. Tambah apa? Keren. Wong nyucuk ya wedi, tidak perlu ngekeki wedi. Pemenang nak sing iso bukakno khusus ngoten uang. Kayak untuk perlakuan apa khusus. Ketika mana makam-makam yang tertutup itu dari sini juru kunci. Jadi nak pulau senang Sunan Ampel merasa juru kunci, nak juru kunci ya senang dengan juru. Lalu itu dulu Ka'bah itu didesain demikian, sehingga tidak sembarang orang bisa masuk Ka'bah. Akhirnya korban-korban yang konto-konto spesial itu dari untane pengira. Untane pengira itu serau malingnya lo rawani nyolong. Wayai di korban lo disembelih. Enggak digo pesta, sing wae pangeran ila sadana tengah khusus tukang juru kunci. Jadi gamane spesial. Makane Pak Makana lillah bahwa yasilu ila suraka. Wa makana li surakain fala yasilu ila wa dari pangeran sama yakum aturan kemproh. Jadi pangeran kan duka aku dielok-elokno aku ora melok mangan. Ujung-ujunge sing warak ngono-ngone. Kalau untuk korban untuk korban dosa ngoten. Korban kan nilai tak itu enggak sampai daging agak setia ini. Lalu kalau ini orang korban pusing. Kalau ini itulah saya itu tonggo-tonggo karena sing korban kus, kalau korban jenengan kus. Kalau korban itu pusing. Mungkin sebelah dewi ini mah ada kena apa? Mungkin mantep kus. Orang maksudnya aku mau ngalir, lu tak perhitung tenang. Jadi ambil korban di lalu kan untuk nggak panitia. Pengiran ramah kan ya. Ini jangan-jangan lu lupa mata alillah bahwa ya tidur apa? Ya terus. Mana kalau pusing, enggak rasanya gini, lagi apa sebelah kiri itu satu rapor dulu. Fokus mantap wah pak ya ini, ganggu tauhidku wah. Wah ya bukan. Lu nanti kata kalau tuh, kalau itu kalau lu bener rapor. Tapi ya ngerti kalau orang nunggu di sebelah pak, ben. Ya karena itu tadi memang kadang ada satu tradisi yang kita ciptakan dengan atas nama Allah. Dan itu ngeri. Sebab itu dalam hal ini Wahabi punya prestasi bagus. Itu memang ditentang betul oleh Wahabi. Sehingga ya Ka'bah sampai sekarang itu terbuka. Lalu dalam hal ini terima kasih sama Wahabi. Ka'bah tetap didesain apa? Terbuka. Itu andai kan nanti wala-wali zaman didesain kayak Sunan Tirban itu pusing.
Jika juru kunci nganti itu terus yang mlebu khusus wong tertentu di dalam hal mengelola Ka'bah kalau rada cocok dewa dibikin apa transparan kayak Sunan Ampel kalau cocokannya ya biar tidak ada tradisi pamakan alillah pamakan alisyuraka. Lumayan ini mereka gak populer karena nak terang ora paham mau apa. Ayo sing ngapal Quran lah ngaji tafsir paham. Maksudnya faladilillah wa rubiye ya mesti pengiran ramalan to mulai faladil pengiran nanti kok kalah-kalahan to. Gus pedesi kula korbanno lillahi. Sing waras kula to, karo saling nakalan sing waras tetep nopo? Mari bojo kula tak kandhani. Dek nak wayahe korban. Iku misale kira-kira aku sak keluarga entek sak kilo itu daging sak kilo, nak entek 2 kilo ya 2 kilo. Nah, maksudnya piye Gus? Ya artinya kok ngene lho. Kira-kira aku mek kowe paling anggap entek maksimal 2 kilo itu daging 2 kilo. Jadi kene mangan dagingnya dhewe, dadi umpama kliru-kliru. Lah soal kudu mangan sing wonge ben marem ya mangan, tapi aku kan dipangan wong dadi adil lah misale. Aku bisa mangan 2 kilo ya aku untuk ganjaran sebagian dagingku dipangan 2. Lah aku mesti pun rokok. Jadi kula punya anggar korban nak ra kelar tuku wedhus cilik tuku daging kula. Mbok umum ra umum kok bener cara kula. Jadi ora umum. Jadi umum kira umum pokoke bebas hisab kula penting gak bebas nang napa? Hisab. Ya kata kanca-kanca kiai sing janggal. Jenengan aneh-aneh Gus. Ora aneh kok aku keyakinanku ngono kok ora aneh-aneh ya. Karena dulu itu ya terjadi begitu. Jadi onto-onto sing apik. Niku diistilahno lillah. Engko nek disembelih sing untung juru kunci. Ya jajal juru kunci gara-gara nomor api juru kunci ya populer. Ana gunung apa yang ono juru kuncine dadi napa? Populer. Untuk akeh. Lah muga kabeh dikelola ngono kaya apa kan begitu. Warung unta wis api-api jarene wae pangeran. Wa maka nalillah bahwa yasilu ila syuraka. Lalu itu nek wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka. Barang unta wis digadang-gadang wae pangeran dibeli mati utawa anake mati. Wae wong akeh. Artine wong awam yo oleh mangan. Wae nakalan. Ya digale wong korban sing apik dienggo panitia. Sing elek dibagi. Lan cara kula nek sampean dadi kiai kok korban niku supaya ikhtiar. Kue tak bujung kira-kira tak pirang kilo. Misale tak isrope kan 2 kilo. Ya itu daging napa? 2 kilo iku. Dulu Nabi itu begitu. Nabi itu tidak pernah pas Idul Adha tidak korban sendiri. Mesti beliau sendiri juga korban di nafsihi wali ahli. Sehingga ketika korban campur aduk Nabilah yang memberi, bukan hanya mendak. Itu hikmah itu biar hilang. Umpama kowe salah mangan sing ora wae ya dipangan wong li. Coba kau malah dadi kiai nganti mati ora tau korban menapa korban. Nggih kata ngoten yo kelakon. Mulai kiai sampai mati ora tau korban men napa-napa. Ini yo kalu malah gua bulan-bulan mbek antar kiai korbane agak dirugi malah dikukuran malah karu-karu. Paham ya? Terus itu asal usulnya gitu. Jadi Allah digawe kalah-kalahan termasuk tenggene Asmaul Husna, yaitu barang-barang yang dianggap indah di atas nama wae pangeran. Kaya unta wae pangeran, berhala itu yang nganggo nama pangeran. Bukan perlu terusakan. Wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi yahtidun. Wa mimman lan iku setengah saking wong lan sebagian wong khalaqna kang wis menciptakna itu. Kang gawe sapa ingsun umat genute ana kelompok umat. Yahduna kang iso nunjukna sapa umat bil haqqi lan kebenaran. Wa bihi lan kelawan hak yahtiduna gawe keputusan adil sapa umat. Umute umat iku umat Muhammad bin umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama fi hadisin kaya ing dalam hadis. Waladina de wong akeh kazabu kang padha mendustakan sapa aladina. Dadi niki balik teng cerita wae. Niki rumah balik teng cerita wae. Keadilan itu harus ditegakkan. Nggih, keadilan harus napa ditegakkan. Jangan sampai terutama keadilan hukum. Mergo wa lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun humul fasiqun humul dzalimun. Keadilan hukum. Niki rumah tenan. Umat Nabi itu umat paling adil. Mergo Nabi pinter, dari awal umatnya diajari kon rasa salah. Kita jangan sampai kayak orang barat, kayak orang barbarian. Misalnya taruh saja perzinaan sudah amatil balwa. Di daerah-daerah yang banyak wisata, di daerah-daerah kota, perzinaan sudah amatil balwa.
Jangan karena sudah amatil balwa kemudian kamu berpendapat kalau zina itu halal karena kebutuhan. Kan gak iso wong kok ngrasakno wong sitok. Mangan segodhok ora iso. Tidak bisa. Makanya keadilan yang paling wajib itu urusan hukum. Wong zina itu hukumnya fasik tok. Tapi nak ngalalo zina hukumnya kan kafir. Wong mangan riba itu hukumnya mau fasik. Tapi nak ngalalo riba hukumnya kafir. Ngalalo riba hukumnya apa? Kafir. Sebab itu umat Nabi itu umat paling adil. Umat Nabi buat zina ping 100 nak takoki semuanya haram. Maling zina maling lah, tetep ora tau ngalalo maling. Mane wong tukang zina ketemu saleh yo wedi, aku wong elek dene. Dadi ya adil dene. Paham ya? Lho iki tenan. Mergo nak wis nganti kaya negara-negara barat. Gawe disahno nikah, lesbian disahno nikah sunat. Memang mungkin secara faktual ada di antara kita yang menyukai sejenis. Itu secara faktual mungkin ditegur punya kelainan di antara kita. Tapi jangan sampai kemudian kita atas nama kebutuhan khusus ini kemudian menghalalkan lesbi, menghalalkan gay. Kita tetap mengatakan gay haram, lesbi haram. Meskipun kita sadar secara fakta sosial ada orang-orang yang punya gen tertentu, punya visi tertentu, sehingga ekspresi seksnya juga beda. Tapi kita harus adil. Eleng-eleng ini ben sampean ngaji tenan. Ngaji ambek wong sing paham Quran, artinya sing roh tenan. Mulanya Quran itu tidak ngendikan wa mal lam ya'mal. Makanya kelirunya jaringan Islam itu kan dia ngira setiap tidak melakukan hukum Allah itu kafir. Itu enggak. Di Quran enggak wa mal lam ya'mal, tapi wa mal lam ya'mal. Rumah tenan enggak masalah. Di Quran itu tidak wa mal lam ya'mal atau wa mal lam ya'mal boten, tapi wa mal lam ya'mal. Siapa yang tidak pakai hukumnya Allah, dia kafir. Misalnya hukumnya Allah yang dino haram. Sekali kamu mengatakan halal, maka kafir. Tapi sekedar melakukan zina tidak sampai kafir, hanya apa? Lah jangan-jangan nanti karena kayak di Belanda itu sudah orang kawin lesbi atau gay itu sudah bisa mendapat surat nikah. Di Amerika sebagian negara bagian juga orang yang kawin sejenis sudah mendapat akte nikah. Jangan sampai karena ada kebutuhan tertentu kita merubah hukum. Hukum tetap hukum. Lah kelebihan umat Nabi itu hukum tidak tahu rubah. Ya. Cek iku wong soleh misalnya di penyakit gay yang merasa dosa. Wong soleh yang di penyakit lesbi yang merasa dosa. Jika dengan merasa dosa ini hukum stabil karena tidak menjadikan haram dihukumi haram. Koruptor Indonesia tapi yang merasa dosa mulai senengane umroh dari golek sepuro. Mereka yang merasa apa? Ini masih baik. Karena tidak ada ingkilabul hukmi, tidak ada wala walin hukum. Ini rumah tenan. Karena nanti neng era HAM, era hak asasi manusia, nanti sekarang diperjuangkan hak-hak kaum lesbi, hak-hak kaum gay. Alasannya secara medis, secara genetik, memang orang itu tidak bisa senang sama perempuan. Perempuan juga secara genetik, katanya untuk orang itu sudah tidak bisa senang lelah. Loh, apapun fakta kelainan ini tidak boleh itu merubah hukum. Karena sampai tangklet, logus lalu nanti seksnya dia sama siapa? Dia tidak senang lelaki kok, senang perempuan tidak boleh. Kamu jangan terjebak. Kenapa seks kamu posisikan sebagai kebutuhan pokok? Apa dia tidak bisa senang dengan hal lain? Nyatanya mangan bakso mulu-mulu nikmat. Wong ora kamu nafek. Saat kamu asik makan bakso, saat kamu asik melihat film, saat kamu asik belanja di mall, itu artinya ada keasikan-keasikan di luar seks yang haram, yang bentuknya kayak itu. Kenapa ketika diskusi seks, seakan-akan seks menjadi kebutuhan pokok? Nyatanya kita sering asik karena makan yang kita sukai, asik karena nonton, asik karena bersengkrama. Tapi lalu kemudian pertanyaan dari barat kan sudah menyudutkan Islam. Orang yang punya kelainan khusus atau punya kebutuhan khusus, misalnya orang ditegur gay, kenapa tidak disahkan saja? Wong dia memang tidak bisa suka perempuan. Boleh dijawab gini, berapa dia tidak bisa suka selain lelaki atau perempuan, misalnya suka uang, suka tamasya, kan bisa. Wong Allah punya nikmat banyak. Ketika Allah wa asbaqu alaikum ni'amahu dzahiratan. Artinya kesalahan kita adalah ngitung nikmat itu hanya seks saja, untuk kenikmatan itu banyak. Misalnya latihan kiai di judul santri ini seneng ra karuan. Santri ketemu kiai dolani itu bisa senengnya gak karuan.
Artinya kan banyak kenikmatan halal yang di luar kenikmatan halal. Paham ini kurang tenan. Umat Nabi itu dididik Nabi, apapun salahnya itu tidak boleh merubah hukum. Tidak boleh merubah hukum. Kita akan tetap mengatakan zina itu haram, nipu itu haram. Meskipun dari bakul-bakul ngoten, masuk santriwan es bakul. Waduh, dagangan ra bodho iki ora apa. Wis ora muni ngono lah, pokoke kudu yakin nek iku tetep meskipun faktanya agak bodoh ya ora apa itu tenan. Wong boleh bojo ngoten iki, ora ono nglamar gak bodoh ini. Ya, tapi kan tetap kita meyakini Tuhan. Nah, keadilan yang dimaksud Nabi itu harus adil dalam hukum. Bukan harus dalam perilaku, tapi adil dalam hukum. Mengenai nih Quran diulang 3 kali. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, humul dzalimun, humul fasik. Itu wa man lam yahkum, bukan wa man lam ya'mal, bukan wa man lam paham. Mergo nek hukum wis rubah iku ngerti. Kayak sekarang pendeta-pendeta di Belanda, di Amerika susahnya bukan main. Karena di sana secara negara itu disahkan kawin siri. Bahkan di Belanda itu orang yang sudah tidak punya harapan hidup itu secara hukum negara sudah disahkan disuntik mati. Bayangkan kalau di Indonesia mengesahkan begitu. Kalau uang jelas koma, harapan hidup rendah, sementara nak diurusi menghabiskan biaya. Misalnya hukum mbok rubah, ya sudah dibunuh saja. Kayak apa? Kita berpendapat membunuh orang nggak boleh, bunuh diri tidak. Kalau ada fakta demikian, nak kira kelar ngobatnya ya benar. Tapi yang jelas tetap nggak boleh disahkan secara negara itu boleh dibunuh. Paham yeling-yeling. Wabihi ya'dilun. Kita harus adil dalam hukum. Maka sekali tidak adil dalam hukum, faulai kabul kafirun, humul fasikun, humul. Karena banyak sekarang setelah penelitian ilmiah itu memang kelihatan. Ada kebutuhan tertentu, itu kalau dituruti tidak ada selesainya. Yaitu tadi misalnya ada orang yang ditebir gay, ditebir lesbi. Jangan sampai hukum Islam dirubah hanya karena ada fakta-fakta orang yang cara berperilaku demikian. Dan kalau jalan, kalau nggak sering nak teko kerja ini magrib, sering ketemu waria-waria, kalau sering ngekei duit. Kalau nanti ditangkap di santri kulo, logus, ngombe wong ngono ra salat kelainan kok sampean ngekei duit. Ya, nak sudah kok kan rata salah. Lah nak bareng iki dhewe terus jaluk sing salah. Nak sudah kok ora ngarah. Karena kita sebagai muslim itu juga bingung ngadepi gitu. Di satu sisi atas nama fikih itu melakukan haraman karena seorang waria itu mencintai sesama jenis misalnya. Tapi di sisi yang lain kita juga sadar fakta ilmiah memang dia tidak bisa mencintai yang lawan. Nah, kalau kamu sendiri bimbang secara hukum yang mesti benar, ciri utama Islam adalah rahmatan lil alamin. Yaitu sedekah. Kalau kamu ingin sedekah saja, tidak usah nyual. Soal hukum nggak boleh berubah. Karena sama tanglet. Tapi dia kan punya kebutuhan biologis. Misalnya dia memang butuh seks. Harus disahkan dong sama yang sejenis. Tidak bisa. Dia nyatanya mau nari ya asik. Ngunakno kecerake ya asik. Berarti dia bisa asik dengan sesuatu di luar keharaman seks. Paham ya? Kenapa harus terjebak nikmat itu harus seks? Padahal dia buktinya juga mau ya seneng. Nari ya seneng. Paham ya? Makanya kalau sampean baca Quran wa asbahu alaikum ni'amahu dzahiratan wa batinah. Sebetulnya masih banyak nikmatnya Allah di luar nikmat yang bernama haram. Ini ku wow, nak ana wong biasa niklat iso gedhe-gedhe krana ngrungokno musik, santri ya iso asik gedhe-gedhe krana wiridan tali. Artinya ada kenikmatan yang di luar nama keharam. Ini mendikan oh wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi napa yahdi. Selalu ada kelompok-kelompok yang cara berpikir masih waras. Dan dengan berpikir waras pula itu untuk menegakkan keadilan. Kita jangan katut Belanda, jangan katut Amerika yang karena ada fakta tertentu kemudian mengesahkan hukum nyuntik mati bagi orang yang tidak punya harapan hidup. Hukum Belanda cara ditakok ini ya cara kula ya tetap bener Islam. Misalnya dia meyakinkan ini, wong Islam gak rasional, wong karuan gak ada harapan hidup gak oleh disuntik mati. Itu kan namanya enggak ekonomis, wong karuan ngentekno biaya misalnya cuci darah. Kenapa tidak boleh disuntik mati? Islam gak rasional.
Ya kula nggih enak. Sing rasional kuwi jare pinter, saiki nyerah. Mau tak mlebok jare pinter terus kan sebenarnya mereka juga punya paradoks sendiri. Mereka mengklaim dari dokter-dokter hebat, dokter unggulan, dokter yang hebat. Kenapa sekarang dia nyerah dengan memvonis orang itu tidak punya harapan? Itu kan tinggal cara membahasakan. Kalau bahasa ekonomi, memang kalau diteruskan pengobatannya akan menghabiskan uang miliaran karena sudah tidak. Coba sekarang dibahasakan ilmiah bahwa bapak dokter belum bisa menemukan obat. Berarti bapak dokter masih bodoh, bapak dokter belum bisa menemukan solusi. Nak dirubah ngono nggih, sing salah sapa? Mulane wong terjebak ambek bahasa. Lah iya nak dibahasane ekonomi, sawangane kudu disuntik mati. Nek nak diwali bahasane. Ngene lho Pak, iki berarti tim jenengan urung hebat. Wong nyatane ora iso menemukan obat. Jadi sekolah bapak orang kata, enggak memang ini susah. Yang aku era itu kan gampang. Orang satu gaya hukum mulai disuntik. Ternyata permainan tadi itu hanya permainan kata. Sebetulnya masih ada kata yang lebih rasional gitu. Di saat Anda tidak bisa, itu kesalahan Anda. Yang katanya pintar ternyata ada bisa. Jangan kemudian merubah hukum ini boleh dibu. Ya sama. Saat orang gay hanya menikmati seks dengan sejenis. Loh kenapa Anda bilang kenikmatan hanya seks? Saya tadi melihat orang gay di warung ya senang, di kafe juga senang. Sama lihat tadi dia naik mobil mewah juga senang. Kenapa Anda terjebak kalau nikmat harus di seks? Paham ya? Kita harus terlatih dengan pikiran Quran, bukan terjebak oleh desakan-desakan HAM, desakan-desakan liberal, desakan perilaku bebas. Kita harus ini wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqqi ya. Kita harus berdoa dan berjuang supaya kita masuk ayat ini, masuk ummatan yahduna bil haqqi wa bihi ya. Rumu dari umat Muhammad bin Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama hadis dan kau yang dalam wala. Kita belum masuk.